Netizen bereaksi terhadap seorang ahli bedah plastik yang memilih Jin BTS sebagai pemilik wajah yang ideal. Media Korea melaporkan tentang seorang ahli bedah plastik Korea yang melakukan penelitian untuk menggabungkan fitur wajah yang dianggap sempurna dan memilih Jin BTS sebagai pemilik wajah ideal. Dia punya wajah dan bentuk mata terbaik. Saya pikir garis besar gambar nomor 7 adalah yang terbaik. Sangat seimbang. Mungkin wajah Jin, lebar matanya panjang dan garis bawahnya lembut. Hidungnya tinggi dan bentuk hidungnya yang natural juga menarik. Yang terpenting, dia punya wajah yang cantik. Dr. Kim Jin Song menganalisis wajah semua anggota BTS dan memilih Jin sebagai pemilik penampilan sempurna, mengatakan bahwa semua fiturnya dapat dianggap ideal. Ini adalah komentar dari netizen tentang postingan itu. Netizen menulis, seperti yang diharapkan, wajah terpahat paling tampan di dunia. Jin adalah kata yang sempurna untuk kecantikan dasar. Seperti yang diharapkan, pilihan ahli standar kecantikan tampan. Yang lain menulis, dia sangat tampan. Kecantikannya sangat jelas, dia terlihat seperti aktor yang serius. Aku ingin melihatnya di layar lebar. Secara keseluruhan, proporsinya bagus, dan bahkan kalau kamu memperbesar atau menutup wajahnya, kamu hanya dapat melihat keindahan. Yang lain menulis, hormat besar untuk Jin, dia adalah pilihan ahli. Aku akui, dia terlihat sangat tampan. Yang lain menulis, menurutku dia yang terbaik, dia terlihat tampan. Di antara selebriti pria akhir-akhir ini, wajahnya punya suasana dan cerita. Aku ingin melihatnya berakting. Yang lain menulis, Jin punya begitu banyak julukan di luar negeri dan Korea. Wajah tampan itu bekerja di mana-mana. Haha, penampilannya adalah yang teratas dalam industri hiburan untuk seleraku. Yang lain menulis, ketika saya melihat Jin di The Fake Music Award, saya benar-benar dapat mengatakan bahwa wajahnya sangat simetris dan seimbang. Wajah seperti itu tidak bisa dibuat bahkan dengan operasi plastik. Yang lain menulis, bagaimana hidup dengan wajah seperti itu? Proporsinya membuatnya terlihat seperti patung. Di sisi lain, Jin BTS menjadi solois pria Korea yang paling banyak diikuti di Spotify selama seminggu terakhir. Jin BTS memperoleh lebih dari 75.000 pengikut baru di akun Spotify resminya selama seminggu terakhir, yang menjadikannya solois pria Korea yang paling banyak diikuti di 1 Oktober hingga 7 Oktober. Dia juga artis K-pop dengan pengikut terbanyak kedua di belakang akun resmi BTS. Top 5 pengikut terbanyak artis K-pop Spotify dalam 24 jam terakhir. Dia hanya punya 1 lagu di akunnya untuk saat ini. Itu adalah sebuah OST, tapi Jin sudah punya 570.000 pengikut. Sejak berita tentang dia menyanyikan OST tema untuk drama Korea yang paling dinanti tahun 2021 Jirisan, orang-orang mulai mengikuti akun resminya. Ingin bekerja di K-pop? Industri mempekerjakan lebih banyak orang asing dari sebelumnya. Kalau kamu punya mimpi bekerja untuk idola favoritmu, kamu mungkin beruntung. Para ahli mengatakan industri K-pop mempekerjakan lebih banyak orang asing daripada sebelumnya. Karena semakin banyak grup K-pop memasuki pasar dan mulai bercabang ke bidang baru, industri ini membutuhkan lebih banyak karyawan daripada sebelumnya. Faktanya, HYBE saat ini punya 60 posisi pekerjaan yang terbuka untuk perekrutan yang dapat mendorong keseriusan menjadi lebih dari 500 anggota staf tahun depan. Tapi yang menarik, orang Korea bukan satu-satunya yang mendapatkan peran yang didambakan ini. Lee Sang-hwan, CEO layanan sumber daya karir K-pop Connexus Labs, mengungkapkan kepada The Korea Times bahwa agensi ingin mempekerjakan lebih banyak orang asing daripada sebelumnya. Jumlah karyawan asing di label K-pop bertambah akhir-akhir ini dan kemungkinan akan terus meningkat, kata Lee Sang-hwan. JYP Entertainment misalnya, baru-baru ini memposting lowongan pekerjaan khusus Jepang, sementara SM Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa orang asing memenuhi syarat untuk melamar lowongan pekerjaan barunya. Beberapa posisi pekerja global sedang dipertimbangkan termasuk manajer idol serta peran pemasaran dan arahan bisnis. Saya pikir permintaan akan tumbuh secara bertahap karena lebih banyak label K-pop meluncurkan grup mereka di negara selain Korea, kata Lee Sang-hwan.
tingkat pertumbuhan karyawan internasional di industri K-pop meningkat begitu cepat. Lee Sang-hwan mengusulkan bahwa dalam waktu dekat, saya pikir perusahaan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menulis iklan pekerjaan hanya untuk orang asing. Dia melanjutkan untuk menjelaskan bahwa memiliki kemampuan bahasa yang berbeda dan pemahaman budaya yang mendalam adalah yang membedakan karyawan internasional dari karyawan Korea. Tentu saja, kalau kamu ingin bekerja di industri K-pop itu tidak mudah, tidak peduli berapa banyak orang asing yang mereka kerjakan. Lee Sang-hwan mengatakan pelamar yang berharap harus berbicara bahasa Korea, menulis resume dan surat lamaran mereka dalam bahasa Korea, dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan pencari kerja Korea. Untuk membantu mereka di seluruh dunia yang ingin bekerja di K-pop, Lab Connexus Lee telah menerjemahkan kuliah online dari orang dalam industri ke dalam bahasa Inggris, Jepang, Vietnam, dan banyak lagi. Pihaknya juga berencana membuka program studi luar negeri bekerja sama dengan universitas-universitas Korea. Setelah membantu sekitar 300 orang Korea mendapatkan pekerjaan di agensi K-pop, perusahaan Lee bertujuan untuk membawa kesuksesan yang sama kepada pencari kerja internasional. Tapi mereka yang ingin bekerja di K-pop harus menjaga ekspektasi mereka tetap realistis. Untuk staf di belakang layar, hidup tidak seglamor mungkin bagi para idola. Lee Sang-hwan mengatakan bahwa bekerja di perusahaan K-pop datang dengan jadwal kerja 9 ke 6, ditambah kerja ekstra semalaman selama era comeback. Selain itu, gaji awal industri K-pop lebih rendah dari yang kamu harapkan. Upah tahunan rata-rata HYBE misalnya, 30,9 juta won atau sekitar 27.300 US dollar. Sebagai perbandingan, gaji rata-rata Korea Selatan secara keseluruhan adalah 42.000 US dollar per tahun. Selain itu, penggemar berat mungkin lebih kesulitan mencari pekerjaan daripada yang mereka harapkan, tidak peduli seberapa berkualitas mereka dan seberapa baik mereka berbicara bahasa Korea. Sementara beberapa perusahaan lebih suka mempekerjakan penggemar idola mereka, Lee Sang-hwan menyatakan yang lain tidak. Ia mengatakan, kalau kamu masih bercita-cita untuk bekerja di industri ini, kamu akan ingin berlatih bahasa Korea dan menyempurnakan keterampilanmu lebih awal untuk kesempatan bersaing. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.